ini ya. Dapat bibit. Oke, setelah ini kita goreng dulu bibisnya. Rasanya gurih, manis, enak. Saya biasanya cuma lihat di buku. Endemik asli dari Banyuwangi ini, namanya Rafflesia fatma. Wow, banyak banget, yeay! Kali ini saya akan mengikuti cerita para pelaut tangguh dari Muncar. Sekarang saya dan para nakoda di sini sudah mau menuju ke tempat spot kita untuk menangkap ikan sarden hari ini. Dan perjalanan ke sana kira-kira memakan waktu 5 jam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi biasanya kalau berangkat seperti ini tidak hanya satu tim saja ya Pak. Biasanya yang lain juga ada. Di belakang saya tuh sudah banyak sekali kapal-kapal sererek yang mau ambil buruannya, yaitu ikan-ikan di laut sana. Jadi biasanya kalau mau menangkap ikan seperti ini, timnya tuh ada 2 kapal. Jadi yang satu ini berfungsi sebagai pemburu, kapal pemburu, dan yang sana itu nanti kapal penjaringnya. Kapal pemburu yang saya naiki menggunakan 4 mesin karena untuk kecepatan akselerasi. Jadi tadi kita nyebrang dari Banyuwangi dan sekarang lokasinya kita tuh sudah di tengah-tengah antara Bali dan Banyuwangi. Jadi di tengah-tengah sini. Wow, dekat sekali sama Bali. Dan waktu saya ini sudah ganti waktu Bali, bukan waktu Banyuwangi lagi. Saat bulan gelap merupakan waktu yang tepat bagi nelayan selerek Banyuwangi untuk memetik hasil laut. Spot pencarian ikan kali ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, jadi harus mengakrabkan diri dengan alunan gelombang yang cukup kuat. Jaring pertama sudah ditebar. Butuh kerjasama dan koordinasi untuk menjaring ikan menggunakan 2 perahu selerek. Oke, ini lagi tarik talinya buat ditaruh ke bawah, tapi ini masih talinya saja, jadi masih panjang waktunya karena jaringnya juga gede. Ini agak oleng-oleng, saya nggak bisa bantuin juga. Ini jaringnya sudah mau ditarik naik ke atas dan ternyata berat buat jaringnya. Ini udah dapat ikan, Pak? Udah. Inilah salah satu teknik menjaring unik yang dimiliki nelayan Banyuwangi. Menggunakan 2 kapal selerek, di mana kedua kapal memiliki peran masing-masing untuk saling mendukung supaya hasil tangkapan melimpah. Kita dapat ikan. Udah mulai kelihatan ini. Jadi dia duluan, kayaknya dia malas lama-lama di bawah. Bapak, saya kan tadi udah bantuin narik di depan. Tapi kayaknya saya tidak bisa membantu menarik kayaknya. Jadi saya bantu doa aja ya Pak. Semoga banyak hasilnya. Jadi kalau di kapal selerek ini, tepatnya di kapal yang penjaring itu ada di atas itu tempat untuk kaptennya. Jadi dia bertugas untuk menentukan titik ikan di mana, kita mau menaruh jaring di mana, itu dia. Jadi ini sudah mau menyatu. Jadi kalau misalnya sudah diambil semua jaringnya, nanti hasil ikan ini yang dari kapal penjaring itu nanti akan diletakkan di kapal
pemburu ini. Ikan target kali ini adalah ikan lemuru atau biasa yang disebut ikan sarden. Ikannya udah mulai terbang. Di sini kalau dilihat ABK di kapal penjaring lebih banyak daripada ABK di kapal pemburu karena memang di sana itu tugasnya menjaring, jadi lebih butuh banyak tenaga untuk menurunkan jaring. Oke, saya harus pindah dulu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya ini dapat juga dan sudah mulai kelihatan itu ikan-ikannya udah mulai lompat-lompat. Ini hasilnya lumayan lebih banyak lagi nih. Wah, itu banyak sekali itu. Berapa ton ini, Pak? 1 ton. 1 ton. Ini kira-kira ada 1 ton yang kita dapat. Wow! Banyak banget. Yeay! Yeay! Jadi ini memang kerja sama timnya kompak sekali. Di sana sudah narik, sekarang sini kapal buruannya siap untuk menampung ikan-ikannya. Wah, banyak banget. Ih, banyak banget. Saya bau amis, bau ikan. Proses menarik jaring harus dilakukan dengan cepat supaya ikan-ikan yang terperangkap tidak kabur lagi. Tak hanya itu, pemindahan ikan dari jaring ke dek penampungan di kapal pemburu juga harus cepat. Jadi ini hasilnya hari ini sudah langsung dimasukkan ke dalam tempatnya biar dia tetap segar dan untuk nanti disalurkan kembali ke pasar. Sekarang kita mau kembali lagi ke darat dan seru sekali hari ini karena kita dapat lumayan banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ratusan perahu selerek yang bersandar di Pelabuhan Muncar membuat saya penasaran tentang bagaimana proses pembuatan perahu tradisional yang tangguh ini. Membuat kapal tangguh tentu bukan pekerjaan yang mudah. Setiap bagiannya harus presisi supaya kapal selerek bisa turun melaut dengan baik. Ya, saya mau bantuin Bapak. Ya, halo Pak. Bapak boleh dibantu? Jadi kayu di sini tuh untuk pembuatan selereknya itu pakai kayu yang langsung dikirim dari Kalimantan. Jadi butuh kayu kualitas tinggi. Untuk pembuatan baru atau renovasi, pemilik kapal bisa merogoh kocek ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun, perahu tradisional tangguh ini bisa bertahan hingga lebih dari 20 tahun. Ayo, angkat. Berat ini pasti. Ayo, lagi. Waduh, 1, 2, 3. Aduh, Bapak saya tidak bisa, berat. Ini buat yang mananya, Pak? Pangkon mesin. Oh, buat mesinnya. Mesin. Oh, jadi ini kayu ini buat mesinnya. Dia nanti jadinya kayak gini. Iya kan, Pak? Perahu-perahu yang berada di galangan kapal sini merupakan perahu yang baru dibuat atau yang sedang renovasi. Perahu selerek yang masuk masa perawatan biasanya adalah yang mengalami kebocoran atau kayu-kayunya mulai lapuk dan harus diganti. Rata-rata pekerjaan perahu selerek bisa menghabiskan waktu 2 hingga 3 bulan. Baik itu pembuatan baru ataupun perbaikan. Dianugerahi oleh Tuhan laut yang luas, ikan yang melimpah, masyarakat di Indonesia juga memiliki karakter masing-masing atau ciri khas masing-masing untuk menangkap ikan di laut. Seperti di Banyuwangi ini yaitu kapal selerek. Masih di wilayah pesisir Banyuwangi, petualangan saya berlanjut untuk memanen salah satu biota laut yang berhasil dibudidayakan masyarakat Teluk Pangpang. Sekarang saya, Mbah Min dan Mas Tri mau panen tiram, tapi karena airnya surut nih, kita harus dorong-dorong perahunya dulu. Sehatnya ekosistem mangrove di Tegal Delimo membawa berkah alam yang melimpah bagi masyarakatnya.
Oke, kita sudah sampai di tempat kita mau panen tiram. Wah, ini kedalaman lumpurnya kira-kira berapa ya? Ya mungkin ada 1 meter. Waduh, Mas. Ayo Mas, jangan saya sendiri. Saya harus ada teman. Wah, wah, wah. Tiram merupakan keluarga bivalvia, bisa kita jumpai di wilayah pesisir yang terpengaruh pasang surut air laut. Jenis kerang satu ini hidup menempel pada media kayu atau batu yang terendam air. Tidak perlu perawatan khusus karena dia bisa berkembang biak dengan sendirinya. Selain untuk dibudidayakan dan diambil dagingnya, secara ekosistem tiram memiliki peran sebagai filter bagi perairan. Kerang akan menyerap residu dalam air sehingga kandungan oksigen dalam air di habitatnya kembali normal. Harus hati-hati saat memanen atau memegang tiram. Nah ini tiramnya tuh tajam-tajam, jadi saya mau membuktikan ketajaman tiram ini dengan seutas tali. Di seutas talinya kita coba ya. Sabar, kena tangan saya, sabar. Saya mau bikin talinya putus tapi kena tangan saya. Tapi ini sudah terbukti kalau memang tajam. Aduh. Meskipun keberadaannya di Teluk Pangpang cukup melimpah, namun nelayan tiram menerapkan sistem panen selektif sesuai permintaan. Cuman kalau di sini itu ada penanda tempat-tempat yang dibudidaya tiram ini. Jadi tandanya tuh kayak ranting-ranting ini supaya menandakan kalau itu adalah tempat budidaya tiram. Dan di sini kira-kira ada berapa nih Pak? Total tiram semuanya nih. Ya ada, kira-kira ada 1 ton 1 hektar. Wow, bisa sampai mencapai 1 ton. Bahkan lebih kayaknya saya lihat-lihat. Soalnya dia tuh masih bisa hidup lagi. Yang ini akan tumbuh lagi barunya. Bapak sorry saya lempar ke atas. Ini kan tadinya cuma 1. Nah, terus setelah 3 bulan Dia jadi? bisa berkembang sendiri. Iya. Jadi dia tuh memperbanyak diri. Makanya nggak habis-habis kalau budidaya tiram. Lokasi budidaya di sini rata-rata berada di tepi aliran air. Tujuannya tentu saja untuk mempermudah panennya. Karena semakin ke dalam, lumpur semakin tebal dan susah untuk dijangkau. Ini Bah, cukup Bah. Oke, Sally. Ya. Ini kiranya sudah banyak mananya. Kita karena sudah sore kita pulang dulu. Oh ini sudah cukup Mbah? Sudah cukup. Wah, jadi ini panenan kita hari ini nih sudah cukup. Seru sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ibu, Mbah, Mas, ini nih tiramnya sudah direbus. Sekarang kita sudah bisa masak. Taruh sini dulu ya Bu ya. Oke, ini sudah mau siap. Sekarang kita mau siapin bumbunya dulu. Ini bumbunya apa Bu namanya tadi? Bumbu merah. Bumbu merah. Kita mau olah tiram dengan bumbu merah. Oke. Seafood jenis kerang memang paling enak kalau diolah saat masih segar. Hal tersebut untuk menghindari naiknya kandungan zat amoniak dalam daging tiram. Ini sudah selesai, bumbunya sudah halus. Sekarang kita mau digoreng di sana karena sudah panas juga ya Bu. Tuh nih Bu, tak bantu ya, saya bantu. Punten misi. Ini udah mulai mateng ini dia bumbunya, sekarang boleh dimasukin ya Bu. Saya juga bantuin ini. Dimasukin tiramnya satu-satu. Kelihatan enak ini, Mbah. Aroma bumbu merah khas sudah mulai menusuk hidung dan menggugah selera makan saya untuk segera menyantapnya. Tapi harus sabar sebentar supaya bumbu juga meresap dalam daging tiramnya. Coba kita cobain dulu ya Bu bumbunya. Enak Bu. Enak Bu, cocok. Enak. Oke. Ini udah matang Bu berarti ya? Udah. Sekarang kita mau mencoba makanan ini yang sudah dituang di depan sini. Kayaknya enak banget, saya sudah tidak sabar.
Ya Bu, mari kita makan Mas. Pak, ayo kita makan coba dulu. Wah. Oke. Gue cobain ya. Makan Pak, Bu, Mas. Enak ya? Enak. Dagingnya lembut, kenyal. Terus bumbunya pedas manis. Enak banget ini. Bapak, Ibu, Mas, kita berhitung dulu nih. Siapa yang makan paling banyak nih hari ini? Coba, Ibu berhitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Mahmin 2. Ibu? 3. Saya 6 loh. Luar biasa sekali ini, tapi ini enak banget. Jadi tiram yang kecil, tiram yang besar kayak gini, dalamnya ternyata kecil, tapi kalau diolah tuh enak banget. Apalagi kalau makannya bersama-sama seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di ujung timur Pulau Jawa, secara geografis, kontur alam Banyuwangi sangat beragam. Mulai dari wilayah laut dan pesisir, dataran rendah hingga dataran tingginya memiliki potensi alam yang sangat kaya. Saya sedang berada di Desa Papring dan sekarang kita mau masang pintrang untuk menangkap garangan yang sering sekali mengganggu ternak warga, khususnya ayam-ayam kecil. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemasangan pintreng atau jebakan garangan tidak bisa sembarangan. Biasanya ditempatkan di lokasi yang memang menjadi lintasannya di alam liar. Jadi ini dia namanya pintrang. Ini kita lagi masang karena memang dari kelihatannya memang sederhana sekali. Bahan-bahannya ini dari bambu. Terus ini juga semuanya pakai kayu. Ya, dan pakai kail ini. Juga untuk Hingga saat ini, pintreng menjadi salah satu alat tangkap garangan yang cukup efektif. Karena garangan merupakan binatang nokturnal, jadi masyarakat pun susah untuk bisa memburunya secara langsung. Ini sudah selesai masangnya, sekarang kita mau simulasi dulu Pak, biar kelihatan gitu caranya nanti si garangan ini gelantungan gimana. Ceritanya tangan saya garangan. Wah, tapi kencang banget Pak memang dia ini ya. Langsung zrut, langsung ketangkap, tapi memang berarti garangannya nggak bisa kemana-mana ini. Wah, udah, kita mau masang lagi. Dan setelah ini, setelah pasang, kata Bapak tadi ada perangkap yang sudah dipasang dari tadi malam. Jadi kita mau lihat apakah di sana akan ada hasilnya atau tidak. Kita akan lihat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di pohon ini kah? Ih Pak, kayaknya ada yang nyangkut ya. Ada yang nyangkut tuh Pak. Iya Pak, iya Pak. Ayo Pak, kita kesana dulu Pak. Coba. Aduh. Wah, ini dapat apa ini Bapak? Landak ya? Iya landak. Wah landak. Ini dia langsung kena di kakinya ini. Wah. Bapak. Aduh. Jadi kalau landak memang melindungi dirinya, dia punya duri yang tajam-tajam itu. Jadi kalau misalnya merasa terancam, dia bisa menaikkan. Iya. Pakai senjata sendiri. Punya senjata sendiri. Wow. Sebenarnya kita punya target adalah garangan yang sering memakan ternak warga di sini, yaitu ayam-ayam itu. Tapi kita dapatnya landak dan landak ini dilindungi. Jadi lebih baik kita lepaskan Pak. Iya. Kita mau lepaskan ke habitatnya, kembali ke sana. Meskipun bukan hewan buas, tapi harus hati-hati dalam menangani hewan berduri satu ini. Salah penanganan bisa langsung tertusuk duri tajam yang menyelimuti tubuhnya. Sekarang Bapak mau buka, ada bawa tempatnya Pak? Ya, bawa. Bapak bawa karung, mau dilepaskan kembali. Oke Pak, hati-hati Pak. Wah. Hati-hati Pak. Supaya dia tidak kembali terjebak pintreng yang lain dan aman, kami harus mencari lokasi pelepas liaran jauh ke dalam hutan di daerah Kalipuro. Apa deh? Apa Pak? Aduh. Bisa naik ya. Tapi memang susah sekali jalan di sini. Batunya licin Pak.
Petualangan kali ini memberi saya kejutan yang luar biasa. Jalur trekking saya ternyata juga merupakan habitat salah satu bunga langka yang sedang mekar saat ini. Baru sekali nih lihat Rafflesia mekar. Wah, Bapak, saya biasanya cuma lihat di buku. Wah, beruntung sekali nih saya datang ke Banyuwangi. Tadi sempat jatuh juga, tapi beruntung sekali ketemu endemik asli dari Banyuwangi ini. Namanya Rafflesia Padma. Rafflesia Padma atau Rafflesia zolingeriana merupakan bunga endemik yang dilindungi undang-undang. Bunga raksasa ini hidup menempel pada inang tumbuhan liana. Oke, ini Rafflesia ini memang tersebar di Indonesia, ada di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Jawa. Nah, khususnya Pulau Jawa cuma ada di Jember dan Banyuwangi. Bedanya di mana nih, Pak ya? Ukuran ya? Ukuran. Di ukurannya. Ya, bedanya dari ukuran itu. Ini lebih kecil. Untuk bisa mekar, Rafflesia zolingeriana ini membutuhkan serangga untuk membantu proses penyerbukan. Uniknya lagi nih, saya baru tahu kalau si Rafflesia Padma ini dia tumbuhnya itu dari akar ini, Pak. Inilah salah satu kekayaan hayati yang tersembunyi di balik hutan hujan tropis Tanah Blambangan. Jadi perbedaannya Rafflesia Padma ini kalau dia masih baru mekar itu warnanya merah. Tapi kalau misalnya dia sudah tua seperti ini, warnanya jadi hitam. Sekarang kita sudah mau lanjutin perjalanan sekarang biar bisa dirilis nih. Sepertinya lokasi di sini cukup ideal untuk menjadi rumah baru landak yang kami bawa. Ini kita sudah sampai di lokasi pelepasannya nanti karena ini sudah jauh juga dari pemukiman dan juga ini di dalam hutan sekali. Jadi ini tempat yang pas untuk melepaskan landaknya kembali ke habitatnya. Oke Pak, boleh Pak? Semoga dengan memulangkan landak kembali ke hutan bisa menjaga keseimbangan rantai makanan di sini. Karena hewan pengerat satu ini juga merupakan pengendali ledakan jumlah serangga di alam. Petualangan saya kali ini seru sekali karena kita bisa melihat bunga. Tadi Rafflesia Padma dan sekarang kita mau lepasin landak. Jadi kita harus melindungi hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Ikutin jejak saya, jejak petualang. Oke Pak, ayo Pak. Bye-bye. Musim penghujan merupakan waktu bagi beberapa serangga sawah untuk menampakkan dirinya. Tak terkecuali yang hendak saya buru bersama masyarakat Desa Alian, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi kali ini. Masih dari Alian, Banyuwangi. Sekarang saya, Pak Gatot, Mak Sun, dan Mas Wahyu mau cari kumbang air yang hidupnya di sawah-sawah ini. Di sini namanya bibis. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bibis atau kumbang air sebenarnya merupakan serangga malam. Jadi ketika siang hari, lebih banyak bersembunyi di balik batang padi atau lubang sarangnya untuk bersembunyi. Oh ini ya, dapat masih hidup. Dia jatuh, lompat. Dapat bibis. Mas saya dapat loh. Mas udah dapat banyak kah? Gaya banget, dapat banyak dia. Tak ada alat khusus untuk mencari bibis. Cukup mengandalkan tangan kosong, kejelian mata, dan kecepatan untuk bisa menangkapnya. Aduh, saya jangan. Wow, hampir jatuh. Bentar. Kalem. Jangan jatuh di sawah orang, ini baru ditanam loh. Meski menghabiskan waktu hidupnya di dalam air, kumbang satu ini tidak bisa bernafas dalam air. Dia menyimpan cadangan udara di balik sayapnya yang rapat.
kalau bibis itu ternyata dia cuma datang ketika musim tanam seperti ini nih. Jadi ini waktu yang pas sekali buat kita mengambil bibis. Ini dia satu, ada satu. Oh, tapi ini bibis bayi yang tadi. Ya udah, kita lanjut lagi. Jika dilakukan bersama-sama, tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan buruan kali ini. Mas, Pak, Bu, udah banyak kah? Mau lihat dong. Siap diolah ya? Wah. Aduh. Ini sudah lumayan ini kita hari ini dapatnya bibisnya. Wiu. Lumayan banyak dan masih hidup juga semuanya. Ini kita mau olah jadi masakan bumbu sangar goreng bibis. Ikutin jejak saya, jejak petualang. Belibis yang tadi kita sudah tangkap, sekarang ini lagi dibersihin dulu karena memang kalau mau diolah itu harus bersih. Jadi dikeluarin dulu dia punya atas ini, pelindung bagian dalamnya, baru kita bisa olah, sama kakinya juga dikeluarin. Selain bagian kaki, sayap bibis yang keras harus dipisahkan supaya bisa dikunyah nantinya. Nah, karena ini apinya sudah menyala, Mas. Boleh minta tolong lanjutin, saya bantu ibu di sana dulu. Oke. Meski aman buat diolah dan dikonsumsi, namun tidak setiap daerah di Banyuwangi memanfaatkan kumbang air sebagai lauk. Kebiasaan masyarakat desa Alian mengkonsumsi bibis merupakan warisan turun-temurun sejak dulu. Ini langsung dimasukin ya, Bu? Ini sudah siap untuk digoreng. Oke, setelah ini kita goreng dulu bibisnya, baru nanti ditambahkan bumbunya. Wow, nggak kelihatan ini sudah mulai berubah warnanya. Ibu, ini kayaknya enak sekali. Bau bumbunya yang ibu lagi ulek juga udah kecium sampai sini nih. Menggoreng bibis sampai kering, tujuannya supaya tekstur rasanya lebih renyah saat dikunyah. Warnanya sudah berubah kecoklatan, jadi sekarang kita mau masukin bumbu. Udah bisa ya, Bu, berarti? Oke, masukin ya. Wow, ini semuanya bumbunya sudah tercampur dengan bibis ya. Dan kelihatannya sudah lezat. Terus di sini tuh bibisnya warnanya udah hitam dan sambalnya ini warna merah, jadi agak kontras warnanya. Tapi kita akan coba rasanya seperti apa sebentar. Aroma bumbu sangar goreng khas Banyuwangi sudah menggoda perut. Nah, ini kita sudah siap untuk menikmati sangar goreng bibis bersama Maksun dan Mas Wahyu. Wah, saya sudah penasaran sekali nih rasanya. Kita makan? Ayo kita makan, cobain dulu. Ayo Bu, Mas. Katanya ini di sini enak. Coba saya. Rasanya gurih, manis, enak. Dia punya sambal juga enak banget. Jadi jangan tertipu sama penampilan, guys. Walaupun dia hitam, tapi rasanya tetap manis. Perpaduan yang pas antara bibis goreng kering dengan bumbu sangar goreng. Menurut saya, daging sangar goreng bibis ini lebih enak jika dibanding belalang yang sudah umum buat dikonsumsi. Dan memang bibis ini rasanya enak sekali. Masyarakat Alian tuh biasa mengkonsumsinya dengan bumbu sangar goreng ini. Dan rasanya memang tidak dipungkiri kalau lezat sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang!